warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan para mahasiswa STI Yogyakarta tentunya. Mari kita senantiasa untuk memanjatkan dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat luang, nikmat sempat, dan masih banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan dikatakan di dalam Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmatnya Allah itu, kita tidak sanggup untuk menghitung-hitungnya ya. Karena saking banyaknya Allah memberikan kepada kita itu bukan hanya yang kita mau sebenarnya, tetapi apa yang kita butuhkan. Bahkan tanpa kita minta pun Allah berikan gitu ya. Pagi ini, ya, hari ini kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa bertatap muka secara virtual, yang maksudnya ini secara ketemu secara virtual. Itu kan kadang-kadang tidak kita minta ya, tapi Allah berikan. Gitu. Saya kira juga demikian ya. Saya juga tidak kemudian pagi itu minta, ya Allah semoga saya masih bisa jalan. Enggak secara langsung minta gitu kan. Tetapi Allah berikan. Gitu. Maka sering kita lupa untuk bersyukur ya. Maka pada kesempatan ini mengingatkan untuk diri pribadi dan juga kepada seluruh mahasiswa yang ada, mari kita untuk ingat bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita disindir dalam surat Ar-Rahman itu kan. Babi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Ya, jangan sampai kita mendustakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Harus kita syukuri ya, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga Ahlul Bait, beserta dengan para sahabatnya, sahabat senior, sahabat junior, kepada para pengikutnya, pengikut dari kalangan tabi'in, tabi'in sampai kepada generasi kita, umatnya, yang semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Dan semoga kita di yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan meneruskan materi ya. Ini kalau secara jadwal kayaknya ini terakhir ya untuk sampai nanti UAS ding. UAS. Jadi masih ada jeda untuk UAS menutup perkuliahan yang tafsir ayat ekonomi ini terakhir. Kalaupun nanti misalkan ada beberapa hal yang mungkin belum terbahas kan bisa nanti saya kirimkan materinya. Dan juga teman-teman semua nanti akan saya kirimkan tugas ya, jadi ada penugasan. Dan tugasnya saya kira tidak sulit ya. Tugasnya adalah nanti membaca artikel yang akan saya kirimkan, dan setelah dibaca nanti dibuat resume atau dirangkum, atau disilahkan nanti mau dianalisis boleh, mau dirangkum biasa boleh, atau mau ditulis poin-poin pentingnya juga boleh dari artikel tersebut. Intinya dibaca.
Dan untuk tahu dibaca atau tidaknya, maka nanti hasil resumnya atau hasil reviewnya atau hasil analisisnya nanti dikumpulkan. Nanti akan saya kirimkan email atau link drive ya untuk mengumpulkan itu. Sebenarnya saya mau pakai yang LMS, cuman saya nggak tahu nih sudah coba belum ya. Sudah diuji cobakan atau belum. Tapi nanti kalau memang menginginkan di LMS, ya nanti saya kirimkan dari LMS. Tapi kalau enggak, kalau cukup drive saja nanti ya link drive-nya akan saya kirimkan di grup. Kemudian batasnya 1-2 halaman ya, jadi jangan kurang atau lebih. Jadi ya paling minim ya 1 halaman, paling banyak ya 2, mungkin 2,5 boleh lah. Intinya jangan sampai 4 ya. Jangan sampai 3 full juga tidak. Jadi ya 1-2 lah kira-kira resumenya. Boleh diketik, boleh ditulis tangan, diketik nanti PDF, ditulis tangan juga nanti di PDF kan. Ya, di foto kemudian dijadikan PDF. Oke, itu intermezzo untuk penugasan ya. Saya kira tidak terlalu sulit lah nanti, dan insya Allah untuk tugasnya bahasa Indonesia ya. Saya tidak akan kirimkan yang bahasa Arab atau bahasa Inggris. Biar teman-teman juga nanti tidak terlalu ekstra ya. Kemudian apa ya? Batas waktu, oke, batas waktunya nanti 1 minggu dari sekarang. Berarti kalau sekarang tanggal 19 berarti ya maksimal tanggal 26 ya. Tanggal 26 itu sudah masuk semua tugasnya. Oke, gitu. Malam hari ini kita akan bahas tentang ayat keuangan negara, sumber keuangan negara, dan filantropi. Oke, sumber keuangan negara dan filantropi. Di kemarin itu kan kita bahas riba. Ya, sebenarnya masih ada satu bahasan lagi, yaitu tentang investasi. Ya, tentang investasi, cuman yang investasi itu nanti rencananya adalah penugasan saja. Ya, makanya nanti perlu untuk dibaca. Ya. Oke, kita akan mulai ya. Silakan teman-teman kalau nanti pegang Quran bisa dibaca Qurannya. Yang pertama tentang ayat-ayat sumber keuangan negara. Sebenarnya ini satu tema ya, satu tema dalam arti bahwa sumber keuangan negara itu juga filantropi. Oke, jadi masuk di ayat filantropi itu juga bisa dimasukkan ke dalam sumber keuangan negara. Ya. Jadi ya karena ini masih satu rangkaian, jadi akan kita bahas tentang itu. Yang pertama ayat tentang sumber keuangan negara. Bisa dibuka surat Al-Anfal ayat 41. Oke, saya coba bukakan dari sini. Al-Anfal 41. Oke. Belum bisa muncul. Baik, sudah kelihatan ya? Saya akan bacakan, teman-teman bisa menyimak atau sambil dibaca juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, baik. Ini teman-teman semua sumber keuangan negara pada masa Rasulullah, ya, dan pada masa sahabat itu yang pertama adalah berkaitan dengan ghanimah. Mungkin sekarang tidak ada, tetapi karena Qur'annya masih ada dan ayat ini ada, ini tidak dinasah ya. Ayat ini masih berlaku, cuman berlaku di dalam waktu-waktu tertentu. Ghanimah ini kan harta rampasan perang. Pokoknya yang didapatkan dari pertempuran, dari peperangan itu disebut dengan ghanimah rampasannya. Yang menang kan mengambil, yang kalah gitu kan. Nah, ketika dalam masa damai berarti kan ini tidak masuk. Tetapi ketika besok ada masa di mana peperangan itu, maka ini bisa berlaku. Ya, itu yang pertama ya. Nah, kenapa kok ini kemudian diberikan ketentuan, diberikan aturan main? Karena harta rampasan perang ini ya cukup menggiurkan ya bagi orang-orang yang gila harta ya, yang tidak. Karena kalau misalkan tidak diatur pembagiannya, maka itu akan mengakibatkan sengketa, kekacauan. Sedikit saja itu sudah sangat-sangat menggiurkan ya, apalagi kalau jumlahnya banyak. Ayat ini tuh membahas tentang itu. Ya, diambil contoh ketika perang Badar itu kan jumlah muslimin itu kan kecil dibandingkan dengan jumlah kaum kafir dari segi jumlah, tapi bisa menang. Itu mulai kemudian berlaku yang namanya ghanimah. Ya. Nah, kemudian ketika perang yang kedua, itu kan dari kaum kafir Quraisy itu kan berusaha untuk balas dendam. Perang Uhud. Jadi setelah Badar kan ada perang Uhud. Di tempatnya di Bukit Uhud itu kan. Nah, Rasulullah itu kan sudah punya strategi yang matang ya. Jadi ditempatkan pemanah-pemanah itu di Bukit Uhud itu. Dan itu kan cukup untuk memukul mundur musuh ya. Kaum kafir ketika itu kan langsung hampir kalah. Sudah mundur itu. Nah, ketika kaum kafir itu mundur, kan beberapa perlengkapan persenjataan mereka itu kan tertinggal kan, karena sudah banyak yang tumbang, yang sisanya mereka mundur. Nah,
ketika pasukan muslimin waktu itu, ya, melihat benda-benda atau barang-barang, peperangan itu kan tergeletak, itu kan kemudian diambil. Nah, pemanah-pemanah itu diinstruksikan oleh Rasulullah sebelum ada instruksi turun, jangan turun dulu, tetap standby di atas. Gitu. Instruksinya kan gitu, perintah panglima. Tetapi karena melihat harta rampasan perang sudah di depan, ya, sudah di bawah itu, dan kemudian kaum muslimin itu kan yang berpasukannya di bawah itu kan kemudian apa ya, ngambilin barang-barang itu. Nah, yang di atas kan kepingin, kok enak sekali yang di bawah ngambil-ngambil. Yang di atas yang sebenarnya dipersiapkan untuk masih tetap standby di bukit itu tergiur juga untuk mengambil. Turunlah mereka. Padahal sebenarnya pasukan kaum kafir itu belum benar-benar kalah. Waktu itu perang perdananya Khalid bin Walid, ya. Di Khalid bin Walid itu sampai sekarang itu masih termasuk eh, apa ya, belum pernah terkalahkan ya di medan laga itu. Ya, track recordnya belum pernah kalah. Gitu. Makanya sampai ya ketika sudah masuk Islam itu kemudian kan mendapat gelar Syaifullah, ya, pedangnya Allah. Gitu. Mungkin juga Allah menjaga track record itu kan. Pedangnya Allah kan tidak pernah terkalahkan. Jadi bahkan Khalid bin Walid itu kan matinya, meninggalnya itu kan tidak berada di medan laga, tetapi di pembaringannya, di kasurnya, ya di tempat tidurnya. Menjaga track record itu kan tidak pernah kalah di dalam peperangan, itu menang terus ya. Khalid bin Walid. Ya, itu Khalid bin Walid masih kafir. Ya. Dia tahu ketika pasukannya sudah serebutan harta rampasan perang gitu kan. Mana tadi tidak mengikuti instruksi Rasul, mereka turun juga, akhirnya tidak ada yang menjaga di atas. Nah, itu kesempatan kaum kafir Quraisy ketika itu kemudian muteri muteri apa namanya, Gunung Uhud, diputeri, kemudian dari belakang mereka menyerang. Wah, itu sudah kalang kabut, bahkan Rasul sendiri terluka gitu kan. Dan akhirnya kalah malah di situ ya. Karena satu, mereka tidak apa nama, kemudian tidak menaati ya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tadi tergiurkan ini. Nah, sehingga kemudian ini perlu dibikin aturan. Kalau nggak dibikin aturan ya tadi bisa mencelakakan itu kan. Kelihatan sepele itu. Tapi jadi rebutan itu. Karena awalnya kan silahkan diambil itu kan milik ke Muslim. Nah, kemudian ayat ini memberikan satu aturan bahwa harta rampasan perang itu dikumpulkan semua. Nah, kemudian dibagi. 1/5 itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. 1/5 ya, berarti 4/5-nya itu baru untuk kaum muslimin. Baru dibagi gitu ya. Rasul yang membagi. Nah, 1/5-nya untuk Allah, Rasul. Maksudnya untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim ini masuk ke Baitul Mal. Nah, masuk ke Baitul Mal baru dibagikan. Ini kenapa kemudian ini menjadi ayat yang berkaitan dengan sumber keuangan negara? Maka negara itu harus punya dana untuk umatnya, kira-kira begitu. Ya, kalau di negara kita itu ya prinsipnya dengan pajak dikumpulkan, kemudian itu harus ada ini rencana untuk pengeluaran anggarannya apa, kegunaannya untuk apa saja uang itu. Nah, ini kan setidaknya kan untuk Allah dan Rasul, berarti kan ini untuk dakwah. Gitu kan. Kerabat Rasul ya berarti keluarganya, gitu kan.
keluarganya Rasul, lah masa pemimpin ndak mendapatkan, istilahnya apa ya, jaminan kehidupan keluarganya gitu kan. Karena kan sudah ngopeni orang, maka paling tidak itu ada, penghargaan, apresiasi di kita loh. Misalkan pejabat pejabat itu kan juga harus digaji kan itu kan. Kalau disuruh ikhlas itu kan kita juga ndak manusiawi itu kan. Dia kan sudah meluangkan waktunya. Meskipun nanti kalau pada prinsipnya dia menolak uang itu, ya itu kan beda hal lagi itu kan. Beda lagi itu kan. Termasuk ketika Abu Bakar itu luar biasa. Abu Bakar itu ketika menjadi khalifatullah, menjadi khalifatul Rasul ya, maaf khalifatul Rasul, penggantinya Rasulullah itu kan ketika kemarin itu di baiat, hari berikutnya Abu Bakar itu masih berkeliaran di pasar, masih berdagang gitu. Ditegur sama sahabat, "Loh, masa, khalifah kok dagang di pasar?" Itu kan. Jangan itu kan, uang apa, hidupnya harus dijamin dari negara itu kan ya, kira-kira. Yo ngurusi umat itu, tapi harus di ini, jangan jangan ini jangan keluyuran di pasar cari ekonomi, dah nanti akan digaji dari Baitul Mal, dari keuangan negara. Abu Bakar awalnya nggak mau gitu kan, tapi lama-lama untuk ngelegani para sahabat senior, ya sudah seperti itu. Jadi ndak dagang, tapi perniagaannya kemudian diserahkan kepada keluarga. Cuman yang luar biasa dari Abu Bakar, ketika Abu Bakar, mau wafat itu, sakit itu, kemudian menyampaikan kepada putra-putrinya gitu, bahwa uang yang diterima ketika menjadi khalifah itu disumbangkan, ambil dari keuangan negara, keuangan pribadi keluarganya gitu, untuk mengganti itu, karena dia merasa tidak nyaman gitu kan. Wong mengabdi berkhidmah kepada umat kok digaji itu. Itu Abu Bakar. Tapi sebenarnya sah-sah saja, karena ini memang ada aturannya seperti itu gitu ya. Jadi ketika seorang presiden, wali kota, ataupun gubernur kemudian mendapatkan gaji dari pajak, itu di dalam Quran yang dalilnya adalah ghanimah, ini itu memang dibenarkan. Tentu porsinya adalah 1/5 tadi ya, dan itu masih dibagi dengan yang lain, bukan kemudian, utuh seperempat tidak, tapi ini kan 1/5 itu masih ada pembagian-pembagian yang lain. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah itu sah dan itu boleh dan itu halal tuh ketika digunakan. Ya, jadi kalau punya bos, punya ini ya memang itu harus ada, perencanaan yang terkait dengan penggajian itu. Karena ini bukan untuk orangnya, bukan untuk, tetapi untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena kan seharusnya dia sebagai tulang punggung keluarga, seharusnya dia, memberikan nafkah kepada istrinya, itu kan waktunya tersita untuk ngurusi umat, ngurusi masyarakat itu kan. Maka waktu yang sudah dikeluarkan itu kemudian diganti dengan ini, dengan, keuangan negara itu untuk yang bersangkutan. Anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil ini kan menjadi satu tanggung jawab negara ya untuk kemudian memperhatikan nasib nasib mereka. Makanya kan dalam pembukaan undang-undang kita baca falsafah Indonesia Merdeka itu kan dijiwai, kira-kira ya 80%-nya adalah, Islam itu kan ya. Para pejuang kita kan mayoritas itu kan Islam. Umat kita, negara kita adalah masyarakatnya adalah masyarakat Islam. Sehingga undang-undang Pancasila itu kan dijiwai oleh nilai-nilai Quran, dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Makanya tujuannya diantaranya adalah untuk, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu kan untuk menolong ini kan, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil. Nah, itu ya. Jadi, rampasan perang ghanimah itu
Kira-kira itu. Ini pemasukan negara ketika masa itu ya. Kalau ada peperangan berarti ada ghanimah dan ghanimah itu ada aturan untuk dibagikannya. Kemudian di berikutnya, jika kamu beriman kepada Allah, in kuntum amantu billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Furqan pada hari Furqan. Furqan itu kan bermakna pembeda antara hak dan batil. Peperangan itu kan pasti menghadirkan dua kelompok, ya. Meskipun nanti ada kelompok-kelompok lain gitu kan ya. Tetapi peperangan, perseteruan itu pasti umumnya akan mempertemukan dua kelompok. Nah, dua kelompok yang dimaksud di sini adalah kelompok yang benar dan kelompok yang salah, kelompok yang hak dan kelompok yang batil. Kira-kira begitu. Pastilah hukum perang, hukum perseteruan itu pasti dua kelompok, dua tim boleh. Ada blok barat, ada blok timur. Nah, pasti nanti ada yang satu yang membela ini, satu membela ini, itu sah-sah saja. Nah, kalau dalam peperangan kok ada yang tiba-tiba mau netral, nah itu sulit nanti posisinya. Dari kanan kiri bisa ditembak itu, bisa ditekan. Tapi kalau dari luar lapangan, nah silahkan. Pertandingan pun ya umumnya akan menampilkan dua kelompok. Itu. Yang pertandingan ya, nanti pertandingan beda dengan perlombaan gitu kan ya. Kalau pertandingan kan dua kelompok. Sepak bola itu kan masih dua tim yang juru. Nggak mungkin nanti kalau sepak bola tiga tim langsung. Waduh, nanti satu golnya, satu gawangnya taruh di mana? Samping itu dua tim ya itu. Kalau dengan pertandingan itu basket yang ya, kalau perlombaan kan tidak mesti dua nih kalau perlombaan. Lomba makan kerupuk kan kerupuknya dijejer-jejer itu kan orangnya ada 5, ada 10 bebas. Gitu. Ada yang bawa nasi padang sambil makan kerupuk banyak. Tapi kalau kita berbicara dengan pertandingan, pertempuran pasti ada dua tim, dua kelompok yang sama itu. Nah, di hari Furqan yang dimaksud Allah adalah kelompok yang membela kebenaran dan kelompok yang apa namanya salah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, saya kira ini ya untuk yang apa namanya berkaitan dengan salah satu pemasukan negara, keuangan negara ya. Keuangan negara yang pertama adalah berkaitan dengan ghanimah. Oke. Ini ayat tentang perangan. Bukan kemudian ayat ini, wah ini sudah nggak relevan itu kan. Iya mungkin saat ini nggak relevan, tapi kalau suatu ketika ada peperangan, kan ini relevan lagi gitu. Karena masa kita itu kan tidak bisa kemudian kita apa namanya menjamin selalu tenang, tentram, tidak ada peperangan itu kan tidak bisa juga. Harus istilahnya harus siaga. Gitu. Kalau nyaman dengan ketenangan, ketentraman ketika pasukan musuh menyerang, wah itu repot itu nanti, pasti kalah gitu. Makanya ketika teman-teman dari TNI itu kemudian senantiasa berlatih itu bagus itu kan. Kalau mereka tidak berlatih, tidak ini, ketika nanti pertahanan musuh tahu titik lemahnya masuk, itu kacau nanti terjadi ya. Nah, itu maka bertahan. Jadi tetap harus punya insting bahwa peperangan itu kapan saja bisa terjadi. Peperangan musuh menyerang itu kapan pun bisa terjadi. Maka yang bisa dilakukan adalah untuk mempersiapkan hal tersebut. Meskipun berusaha untuk mempertahankan kedamaian. Berusaha untuk mempertahankan
ketertiban dunia, tapi tidak lengah. Ya. Oke. Ayat selanjutnya adalah surat Al-Hasr ayat 6. Saya tampilkan Al-Hasr ayat 6. Silahkan bisa diperhatikan ya dari layar laptop yang masing-masing atau melalui mushafnya atau melalui HP-nya. Saya bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Allahu ala rasulihi minkum وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Fama Allah dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, ayat yang kedua ini berkaitan dengan fa'i. Fa'i ini adalah mirip dengan gunimah tadi, cuman ini dengan cara tidak dengan peperangan. Jadi harta yang didapatkan dengan tidak peperangan. Maka di situ kan di dalam ayat ini dikatakan bahwa tidak memerlukan kuda atau unta. Tidak memerlukan kuda atau unta itu kan yang dimaksudkan adalah pemerolehan harta ini, ya, harta rampasan yang tidak dengan jalan peperangan. Dan kalau perang itu kan bawa unta, bawa kuda, gitu kan. Ya kalau peperangan era modern, perang dunia ke-1, 2 itu kan ya bukan lagi kuda ya, tetapi tank kan. Terus itu mobil-mobil anti peluru. Terus ya itulah kendaraan mereka kan. Kalau kuda ya jelas kalah ya. Nah itu yang menyebabkan juga ya pasukan muslim ya, era kejayaan muslim itu jatuh itu juga karena terlalu nyaman ya dengan yang ada itu kan. Bahwa hidup itu tidak boleh seneng di zona nyaman itu ya. Di zona nyaman itu juga berbahaya sebenarnya. Mungkin kira-kira gitu ya kalau mau diterapkan ya. Jadi kekhalifahan atau kesultanan Islam yang paling besar dan kemudian terakhir ya kira-kira itu adalah Kesultanan Utsmani ya, Turki Utsmani ya. Itu juga kan akhir-akhir ke kejatuhannya itu kan gara-gara sebagian dari alasan tumbangnya Turki Utsmani itu kan juga karena terlalu nyaman dan kenyamanannya itu tidak berpikir bahwa teknologi sudah maju gitu kan. Masih merasa bahwa teknologi Utsmani itu masih mutakhir gitu. Jadi sehingga ada teknologi lain yang kemudian masuk ya menyerang sudah kalang kabut itu. Cerita juga tentang Mataram Islam sampai pecah menjadi 2. Itu kan di antara kerajaan-kerajaan yang ada itu kan minta bantuan kepada Portugis, kepada Belanda, kepada orang-orang barat itu minta bantuan.
yang itu menjadi pintu masuk penjajahan sebenarnya itu. Minta bantuan, mereka punya persenjataan, pistol, kemudian dia ya alat-alat itu bom itu mungkin sudah ditemukan ya daerah itu. Nah di Indonesia itu masih sibuk dengan keris, sibuk dengan pedang, gitu kan. Ya itu kalau pistol tembak itu kan bisa diarahkan jauh dari berapa meter itu kan sudah kena. Nah kalau keris ya misalkan, itu kan senjata jarak dekat ya, termasuk juga apa namanya pedang gitu. Terus kan senjata jarak dekat. Bisa Pak jarak jauh dilempar kan. Ya kalau pas ya, lemparannya. Ini kalau nggak pas malah diambil senjatanya diambil musuh. Malah nggak punya senjata. Nah, kalau tembak kan yang pistol itu kan ya laras panjang, laras pendek itu kan dari jarak jauh. Mereka baru teriak ya tembak dor udah jatuh. Juga masih masih apa namanya ya? Pola pikirnya masih senang dengan sesuatu yang irasional ya. Maksudnya sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal juga gitu kan. Seperti terbang, bisa naik daun gitu kan. Maksudnya naik daun itu bukan naik daun terkenal ya, tapi naik daun meringankan ilmu meringankan tubuh gitu kan. Gitu kan. Itu masih suka yang cerita-cerita model itu bisa berjalan di atas air gitu kan. Cerita-cerita ya mungkin mungkin ada, mungkin juga tidak itu. Ya, masih pola-pola yang itu yang diyakini gitu kan. Masih senang dengan yang cerita-cerita model gitu. Itu yang kemudian dikritik oleh teman-teman yang dari modernis ya. Atau dari modernis itu kan mengurangi yang model-model itu. Gitu. Jadi yang masuk-masuk akal aja lah ya. Gitu kan. Yang tidak masuk akal ya udah ditinggalkan itu kan. Tahu untungnya apa misalkan gitu. Tidak menambah keimanan juga itu kan. Yang menjadikan Islam mundur kan karena terlalu banyak sekali cerita-cerita yang model seperti itu. Bisa terbang, bisa naik di awan, dan bisa apa namanya sholat Jumat di dua tempat gitu kan, di Indonesia sama di Mekah. Masih percaya yang model-model seperti itu ya mungkin bisa jadi iya, tapi porsi itu kan tidak kemudian menjadikan eh, keimanan kita juga bertambah, kan tidak sebenarnya. Ya stagnan saja. Malah kalau cenderung dengan yang model-model seperti itu, kan fokus kita itu malah tidak fokus kepada hal-hal yang positif. Ya positif juga, tapi positif yang non produktif, maaf, yang positif tapi non produktif itu kan. Sehingga kemudian yang dicari pengen pengen bisa terbang, pengen bisa kalau dipukul tidak mempan, tembak peluru tidak mempan. Dan itu kan kemudian ada amalan-amalannya, nanti harus puasa, harus dikir ini. Waktunya terbuang untuk kemudian itu. Sebenarnya tidak salah, tapi ketika kemudian menerapkan itu sehingga pekerjaannya terbengkalai, kebunnya nggak terurus, ternaknya mati, nah, itu kan kemudian tidak seperti itu kan. Bahkan Rasul sendiri pun sebagai uswah hasanah, teladan, ya masih berkebun, masih mimpin perang gitu kan ya. Ya, masih menjahit gitu kan. Masih tidak kemudian fokus terus ibadah terus di masjid terus ada waktu-waktu tertentu yang memang kita harus khusyuk. Ramadan misalkan, itu kan kita memang harus memperbanyak ibadah. Kapan waktu dilipat gandakan itu kan pahalanya ketika Ramadan itu kan. Ketika waktu-waktu sholat. Gitu. Nah ini jadi apa maknanya ya? Maknanya adalah salah satu hal yang terpenting adalah kita harus
punya persiapan untuk sesuatu yang mungkin terjadi yang buruk-buruk. Bukan minta yang buruk, tetapi perlu untuk mempersiapkan diri. Jadi ketika ada hal yang buruk terjadi atau saat waktu yang mungkin tidak mengenakan, gitu ya, itu sudah siap. Tidak 100% ya, paling tidak 70% sudah siap. Oke, kembali ke ayat ini bahwa ada harta rampasan yang selain ghanimah itu ada fai. Fai ini yang tidak melalui jalur peperangan. Jalur apa ya? Jalur diplomasi gitu kan. Ketika sudah tahu kekuatan musuh dan musuhnya misalkan wah kayaknya nggak mampu, nggak sanggup ini, menyerah, perundingan, kemudian diserahkanlah harta mereka untuk yang dianggap lebih kuat, maka ini disebut dengan fai. Oke, ini pemasukan negara. Kalau saat ini tidak, karena ini kan pada umumnya sifatnya adalah ke dalam apa namanya, ketika kondisi peperangan. Tapi poin pentingnya masih bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Dan besok ketika mungkin masa itu datang lagi, kita punya patokannya. Ada ghanimah, ada fai. Oke, baik, berikutnya adalah berkaitan dengan ayat-ayat tentang filantropi ya. Kenapa kemudian ini jadi satu? Dan tadi di awal saya sebutkan bahwa filantropi itu ada kaitannya dengan sumber keuangan negara. Filantropi itu kan untuk penolong ya, untuk sosial, untuk kemanusiaan. Nah, di antaranya yang di Islam itu ajarkan adalah yang berkaitan dengan zakat, sodako, infak. Nah, itu juga menjadi sumber keuangan negara. Pajak itu boleh, pajak, zakat itu, ya zakat itu kemudian apa namanya? Ketika masa Islam awal itu zakat kan menjadi sumber keuangan negara yang utama, karena zakat itu kan sifatnya wajib. Itu ya. Nanti dengan sedekah berbeda dengan infak ya. Karena infak itu kan bermakna membelanjakan harta dalam artian bahwa ya tidak kemudian itu apa namanya, menjadi hal yang wajib itu kan. Yang jelas wajib itu adalah zakat. Kadang masih ada yang memikirkan bahwa zakat itu ya cuma zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mana bisa apa namanya, mengakomodir atau bisa menjalankan roda pemerintahan gitu kan. Kalau zakat fitrah kan bahan pokok ya, bahan pokok. Nah, kalau bahan pokok kan nggak bisa disimpan, ya. Nggak bisa disimpan. Kalau disimpan ya nanti lama-lama juga nggak ini. Nah, sedangkan kalau di zakat itu kan bukan hanya zakat fitrah saja. Jadi zakat di sini bermakna semua, termasuk nanti ada zakat apa namanya, mal itu ya, zakat mal itu. Kemudian nanti ada zakat zakat mal nanti kan, zakat mal itu kan nanti terpecah lagi ya. Ada zakat profesi, kemudian zakat pertanian. Itu kan nanti ada ketentuannya dan kalau sudah masuk pada haul nisabnya, kan itu menjadi sesuatu yang wajib ya. Haulnya berapa Yos? Ya, setahun itu misalkan. Itu
ini hartanya sudah sekian, itu kan dizakatkan kan, kewajiban. Nah, itu kan negara menarik, gitu. Menarik itu dari muslim. Muslim ya ini zakat itu wajib untuk muslim. Jadi kalau dia tidak muslim, ya nanti tidak wajib gitu kan. Itu zakat. Jadi kalau ada orang non muslim kok saya mau berzakat, itu sebetulnya eh, apa ya? Dua kata yang lucu. Mana saya non muslim berzakat itu enggak. Kalau sedekah boleh sah, gitu kan. Tapi kalau zakat, karena kewajiban berzakat itu hanya untuk muslim saja. Terus kalau ada pertanyaan, loh Pak, berarti nggak enak jadi muslim gitu kan. Kita harus mengeluarkan zakat itu. Enak non muslim nggak perlu zakat. Nah, untuk non muslim itu nanti ada ketentuan lain gitu kan. Yaitu di Islam itu sampai sedetail itu ya. Kalau muslim dikenakan zakat. Nah, kalau non muslim itu nanti ada namanya jizyah. Oh, jadi jizyah itu apa? Ya, jizyah itu adalah semacam apa namanya ya, pajak ya, pajak bisa disebut juga pajak ya, yang dikenakan bagi mereka kafir atau muslim yang mereka bukan kafir harbi, mereka adalah kafir dhimmi atau dalam bahasa bahasa kita adalah ahlu dhimmah ya. Ahlu dhimmah ini adalah orang non muslim yang dia tidak beragama Islam, tapi dia tidak memerangi Islam. Jadi kafirnya kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ini dilindungi hak-hak mereka. Tidak boleh diperangi, tidak boleh diserang, tidak boleh dianiaya. Islam melindungi. Tapi catatannya apa? Mereka harus membayar jizyah. Nanti jizyahnya macam-macam nanti. Maksudnya ada, tapi di kita kan tidak menerapkan itu ya. Karena kita kan bukan negara Islam. Pertama itu. Kalau negaranya basisnya negara Islam, nah pastinya menerapkan yang namanya jizyah. Jadi kalau nanti di negara Islam itu ada warganya yang non muslim, itu maka mereka kenanya jizyah. Kalau muslim zakat. Nah, kan jadi adil itu kan. Zakat kan yang diambil ini apa namanya ya? Bagusnya Islam itu ya. Zakat itu kan tidak semuanya kena kecuali zakat fitri ya. Zakat fitri atau zakat fitrah itu kan memang semuanya kena ya. Bahkan bayi yang baru lahir pun kena kewajiban itu. Tapi kalau yang zakat mal itu kan yang kena adalah yang sudah memenuhi kriteria gitu kan ya. Jizyah juga sebenarnya sama, yang memenuhi kriteria. Dan nanti nominal jizyah itu menyesuaikan dengan strata mereka gitu kan. Kalau mereka kaya ya nanti yang dikeluarkan untuk jizyah besar. Tapi kalau mereka miskin ya sedikit gitu kan. Jadi kalau nah nanti bedanya dengan pajak ya. Kalau pajak itu kan miskin kaya ya kena pajak ya. Semuanya kena. Kalau di Islam zakat itu penopang terbesar itu kan semakin kaya orangnya kan zakatnya semakin besar. Jelas itu nanti kan. Kalau miskin ya malah dia dapat zakatnya kan gitu kan. Dia nggak dikenai itu. Kecuali zakat fitrah. Oh, kalau fitrah semuanya wajib. Karena ada itu dan maksudnya ringan itu ya. Semiskin-miskinnya pasti bisa lah untuk zakat fitrah itu untuk mengeluarkan 2,5 kilo beras gitu. Kira-kira ya hitungannya. Itu pasti bisa lah hitungan. Bahkan kalaupun saking miskinnya gitu kan. Itu kan dia nanti dapat beras. Kan jangka waktu zakat fitrah itu kan panjang ya. Sampai akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, sholat Id gitu kan. Nah, dia kan pasti dapat dapat zakat. Nah, kemudian kan pasti sebelum sebelum sholat itu kan dia sudah punya beras lah kira-kira punya punya ada pendapatan yang dari zakat itu. Sehingga itu dikeluarkan kan bisa. Makanya kan ketika mengeluarkan zakat itu di awal Ramadan itu sunnah, gitu kan. Itu sunnah. Nah, ketika akhir itu wajib.
Ya, akhir Ramadan ya, akhir Ramadan itu menjadi suatu kewajiban. Nanti kalau kalau apa namanya, setelah sholat itu sudah tidak disebut sebagai zakat lagi itu. Ya, maka nanti dia berdosa karena kewajibannya di akhir Ramadan sampai nanti menjelang sholat Id. Ya, bahkan ada yang ulama yang cukup ini ya apa namanya agak keras. Yo, tapi di ini enggak ya keras bahwa kalau dia menyerahkan zakatnya itu di waktu menjelang Id, gitu kan, belum sebelum sholat Id itu ya, setelah subuh itu, menjelang Id itu bahkan ada yang kemudian makruh ini kan, sampai itu kan. Supaya apa sebenarnya kok? Bukan bukan apa-apa, tapi mengingat bahwa nanti ketika yang mendapatkan itu, eee, panitianya itu loh, amilnya itu yang pusing nanti. Diserahkan ketika atau yang menerima misalkan, nggak pakai amilnya, langsung diserahkan langsung misalkan ke yang bersangkutan. Itu kan juga mendadak, dia juga perlu persiapan untuk sholat Id gitu kan. Sehingga para ulama ini waktu yang tidak direkomendasikan kira-kira begitu. Menggugurkan kewajiban, tapi ini waktu yang tidak direkomendasikan. Jadi kalau bisa ya selambat-lambatnya malam malam hari raya lah, nah itu diserahkan supaya orang yang menerima atau amil itu masih punya waktu untuk kemudian memanfaatkan itu atau menggunakan itu. Oke, itu yang, berkaitan dengan ini ya, oke. Saya lanjutkan ini ya, nanti kalau ada pertanyaan, saya di akhir aja ya, semua, tak sampaikan dulu, nanti kalau ada pertanyaan baru kita bahas di akhir. Nanti kalau misalkan nggak ada waktu ya nanti pertanyaan akan saya jawab, tetapi, via grup atau nanti pesan suara. Yang jelas saya pengennya materinya tak sampaikan semua, supaya nanti teman-teman ketika mengerjakan UAS besok itu materi tidak ada yang terlewatkan, gitu. Karena ini kan kejar tayang ya, kayak kejar tayang itu loh. Kalau apa ya, teman-teman yang reguler itu kan agak longgar tuh. Tapi kan kalau yang teman-teman karyawan kan, kita membatasi jumlahnya, durasinya, dan juga, waktu timingnya kan juga terbatas, itu. Oke. Surat At-Taubah ayat 18. Coba saya share ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memamurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Menjelaskan sekaligus menegaskan orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya. Ini sebenarnya umumnya atau gambaran besarnya ayat ini itu adalah yang berkaitan dengan eh, kemakmuran masjid, rumah Allah. Tapi nanti di sini apa namanya ya, berkaitan juga dengan besarnya tentang zakat ini ya, bahwa ketika kita ingin memakmurkan masjid, itu yang pertama adalah
indikatornya adalah kita beriman kepada Allah. Ya, kemudian kepada hari akhir ya. Orang kalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka tidak mungkin dia mau ke masjid, memakmurkan masjid itu ya. Memakmurkan masjid itu ya menghidupkan masjid itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua ya membangun masjidnya. Jadi ya dibersihkan, diopeni, dirawat, diberikan kegiatan-kegiatan itu namanya memakmurkan masjid. Ya. Ketika masjidnya ramai, banyak yang datang, itu berarti termasuk takmir yang sukses gitu ya. Takmir ini memakmurkan itu kan takmir ya. Jadi cirinya ini ya, beriman kepada Allah hari akhir itu. Kemudian mendirikan sholat. Jadi masjid itu yang utama, itu kan fungsinya untuk sholat. Jadi ketika punya masjid yang besar, ini ya, kemudian misalkan digunakan untuk pengajian itu, untuk kajian misalkan ya. Ketika sudah masuk waktu sholat, itu sebaiknya pengajiannya atau kajiannya dipending dulu atau diselesaikan. Maksudnya diselesaikan itu ya udah ditutup, kemudian digunakan waktu itu untuk sholat. Ini penting ya, ini sebenarnya bukan wajib ya, tapi ini sesuatu yang penting untuk ya mungkin bisa dianggap sebagai sunnah ya, tapi ini sunnah yang dianjurkan. Kenapa kok demikian? Ya, teorinya adalah ketika masjid itu besar, kemudian hidup, gitu kan. Kemudian ada musafir, ibnu sabil, yang kemudian dalam perjalanan telah masuk waktu sholat gitu kan. Maka kan dia niatnya ke situ itu untuk sholat. Ya maka kemudian sholat gitu. Ya didirikanlah sholat. Baru ketika sudah selesai sholat, kalau mau lanjut kajiannya, boleh. Gitu. Karena kan tidak semua yang datang itu untuk mau kajian itu kan. Kajiannya ini kan sunnah ya. Tetapi kemudian yang wajib kan termasuk adalah sholatnya. Maka dirikan sholat itu. Karena banyak kejadian orang yang kecelek itu. Kecelek. Jadi masjidnya adzan itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan. Lihat dari jalan itu kan. Wah, rame itu kan. Berarti kan nanti ada jamaah. Hampir di situ. Nah, ternyata setelah adzan itu kajiannya lanjut. Gitu. Kajiannya lanjut. Nah, orang yang mampir ini kan kemudian bertanya-tanya, "Aduh, udah adzan, udah lama kok kajian itu nggak iqomat. Iqomatnya ternyata jam 8, setengah 9 setelah kajiannya selesai baru bareng-bareng sholat isya." Misalkan itu. Dan akhirnya yang awalnya niatnya untuk jamaah kan ini ya agak kecele itu ya. Ya mau nggak mau karena dia kan dalam perjalanan ya, mau menempuh masih perjalanan lagi. Ya, sehingga akhirnya karena tujuannya ke masjid itu adalah untuk sholat, ya dia sholat sendiri gitu. Nah, ini penting sebenarnya. Jadi jangan sampai kemudian yang sunnah itu kemudian memending ya, memending yang wajib gitu kan. Itu saya juga pernah punya pengalaman itu ini. Udah adzan gitu kan, masuk ke masjidnya itu di dalam lingkup pesantren sebenarnya itu. Lah, tidak tahu tradisi yang ada di situ tuh. Jadi masjidnya terbuka untuk umum gitu. Eh, apa ya, habis isi bensin, rumah masih jauh, gitu kan wis sholat sini aja gitu kan. Karena juga sekalian di situ ada kawan itu kan, jadi pengajar di situ. Sekalian nyapa. Nggak tahu ada tradisi itu. Ketika masuk di sana mau sholat, gitu kan. Tuh, terus disapa oleh teman itu. Ya, kalau sholat mending ini aja. Kalau di sini tradisinya
Sholatnya itu memang sudah adzan, tapi nanti sholatnya jam 8 Ustaz. Setelah santrinya setoran hafalan semua. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang ini ya. Kalau memang demikian, itu kan harusnya ditutup aja gitu. Nah, ini penting. Kayak itu intermezzo. Sholat, kemudian zakat, nah, tidak takut apapun kecuali kepada Allah. Dan mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Ini dalil yang berkaitan dengan zakat. Jadi, maknanya yang memang awalnya masjid ya, ditarik ke masjid. Tetapi bahwa konteksnya ini, masjid itu bisa menjadi sarana efektif ya untuk kemudian menjadi penolong. Karena masjid ketika eranya Islam kuat, masa Rasulullah juga itu kan multifungsi ya. Nah, maka ini disinggung dari situ dulu. Nah, nanti ketika masjidnya makmur, kemudian bisa menolong sekitarnya, nah itu nanti bisa membantu kinerja dari pemerintahan. Ya misalkan ya, ada contoh masjid Jogokarian, nah, itu kan masjid yang sudah diakui kontribusinya ya untuk menolong masyarakat sekitar. Jadi masyarakat tertolong dengan adanya masjid. Kemudian ada masjid juga di Sragen, saya lupa namanya, itu juga luar biasa itu. Bisa istilahnya itu tugas-tugas negara itu bisa kemudian ditunaikan masjid. Ya menyantuni duafa, ya kemudian menolong memberikan investasi, memberikan pekerjaan, itu bisa dari masjid, luar biasa. Oke, kemudian ini ya, zakat itu masuk ke investasi negara. Oke, saya percepat waktunya sudah jam segini. Yang kedua tentang sedekah ya. Dan nanti masuk juga infak ini ya di sini. Surat Al-Baqarah 264. Al-Baqarah 264. Saya coba share. Tuh belum muncul ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه لا يقدرون على شيء مما كسبوا
Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Maka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Oke, ayat yang tadi zakat maupun yang ini berkaitan dengan sodakoh atau tentang infak juga, ya itu kan masuknya di bab filantropi. Maka ayat-ayat yang di ini kaitannya dengan menolong ya, dengan menolong sesama lah. Filantropi kan itu untuk kedermawanan, gitu kan, untuk perkara sosial. Nah, maka ayat yang sodakoh yang saya baca tadi ini juga sama. Dalam redaksi ini kan dikatakan bahwa ketika kita sodakoh itu jangan menyebut-nyebutnya, jangan menyakiti penerima. Bahkan Allah juga memberikan perumpamaan ini ya. Itu seperti batu licin. Batu licin, atasnya ada debu, kemudian ditimpa hujan lebat. Balik licin lagi. Jadi kalau kalau misalkan sudah sodako, kemudian diungkit-ungkit lagi, kemudian di apa namanya disebut-sebut terus itu kan. Nah, ini akan menyebabkan apa? Pahalanya jadi hilang. Gitu kan. Atau menginfakkan harta itu karena pamer itu kan. Ya karena kalau disebut-sebut itu kan biasanya tujuannya pamer. Gitu ya. Misalkan apa ngasih apa gitu disebut terus ngasih tas misalnya ngasih sodakoh tas itu kan. Tapi disebut-sebut terus eh sama itu tas yang kemarin tak kasih kan itu. Mahal loh tasnya itu. Nah, disebut-sebut kalau ketemu, ih tasnya keren, yang tak kasih kemarin ya. Nah, atau kaos, kaosnya mahal ini. Oh, yang tak belikan kemarin ya. Ketemu orang terus bahas itu. Akhirnya kan lama-lama yang dikasih itu kan nggak tahan juga, sumpah pikirannya. Ini niat ngasih apa nggak sih gitu kan. Kok ngasih tapi disebut-sebut terus. Gitu. Bikin nggak nyaman. Lah ini loh, karena memperhati harus kita sedekah, sedekah ya sudah tuh. Bahkan ada yang memberikan analogi juga itu. Ibarat kata orang sedekah itu ya kayak orang buang air besar lah BAB itu. Udah nggak ada yang mungkin-mungkin lagi tuh. Bentuknya kayak gimana, apa aja yang dimakan, wis pokoknya ikhlas dikeluarkan. Nah itu. Nah, itu yang diinginkan kayak gitu. Jangan sampai kemudian ada unsur pamer atau unsur menyebut-nyebutnya. Apalagi kalau ada unsur menyakiti. Nah, ini malah lebih parah lagi itu. Maka ini yang nggak disukai Allah. Jadi sehingga ketika orang yang sedekah kok demikian, maka itu dianggap zoong atau ya balik lagi seperti dia nggak ngapa-ngapain. Balik lagi seperti batu licin. Batu licin tidak ada apa-apanya di atasnya. Awalnya batu licin ada debunya, tapi karena kesiram hujan, jadi licin lagi ya. Karena dia sudah sedekah, harusnya dapat pahala, tapi dia siram lagi dengan omongannya, dengan apa namanya menyebut-nyebutnya, gitu ya. Sehingga itu mengganggu perasaan si penerima. Nah, ini maka kemudian dianggap tidak ada. Sama juga kayak mungkin ya, mungkin gini juga ini karena ada beberapa ada orang yang eh, memberikan bantuan gitu kayak nggak tahu nanti sama apa enggak itu kan pikirkan lah ya memberikan bantuan sekian juta misalnya terus setelah setahun lewat atau beberapa bulan kemudian itu kan nanti kemudian disuruh ngisi angket ditanya-tanya diwawancarai itu kan di apa namanya disuruh ngisi kuesioner didata buat riset bagaimana setelah menerima gini 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 gitu kan. Padahal yang menerima sudah lama gitu kan. Kemudian ada angketnya nah ini ya bisa jadi nanti bisa masuk ini loh kalau nanti ada unsur menyakiti ya, ada unsur tidak kenyamanan dan lain-lain. Tapi kalau
yang menerima enjoy-enjoy saja, atau sebelumnya sudah dikasih tahu. Nanti ketika menerima ini, beberapa menit akan ada evaluasi gitu kan, ada kuesioner harus diisi, nggih. Nah, itu kan berarti kan dia sudah tahu tuh kan. Tapi kalau kadang-kadang tanpa Bapak Ibu, "Kemarin dapat ya? Gini gini gini." Ya, dan di macam-macam lah, diwawancarai, diposting, sehingga kemudian menyakiti atau membuat perasaan si penerima tidak nanti bisa masuk dalam pasal ini, pasal untuk ria atau pasal bahwa, zonk nanti tidak dapat. Maka perlu untuk hati-hati. Kalau memang ada prosedur yang harus didapatkan, apa ini disampaikan di awal barangkali itu. Memberikan bantuan apapun, memberikan sodako atau apa, misalkan nanti minta dokumentasinya misalkan, ya karena itu penting untuk disampaikan. Jadi, oh nggih, memang kalau yang menerima berkenan kan berarti itu sudah sah dan halal dalam artian tidak memberatkan dan tidak menyakiti. Nanti kan ada ini gitu kan. Yang penerima tidak mempermasalahkan itu ya silahkan. Dan sampai kemudian ini baik nanti sifatnya lembaga maupun nanti sifatnya adalah individu. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya untuk utamanya kan untuk membantu ya, untuk meringankan ya. Oke, itu saya kira ini ya untuk malam hari ini tak persingkat saja. Ini masih ada 2 menit. Ada pertanyaan, kayak tadi ada pertanyaan kayaknya. Oke, iya ada pertanyaan. Harta rampasan hasil Izin korupsi bertanya, Pak. di chat bentar yang saya di chat dulu ya, yang chat saya bacakan. Yang di chat, grup WA ada pertanyaan, harta rampasan hasil korupsi apakah termasuk ghanimah? Oke, ini tadi di awal saya katakan bahwa ghanimah itu konteksnya adalah ketika peperangan. Ya, jadi kalau tidak ada unsur peperangan atau tidak masa perang, maka itu tidak masuk dalam kategori ghanimah. Korupsi itu masuknya apa? Pencurian. Ya, itu pencurian nanti. Pasalnya kalau dalam syariat Islam itu bukan ghanimah. Jadi tidak boleh kemudian diambil, kemudian dibagi-bagian sesuai aturan ghanimah enggak. Tapi itu kan nanti ranahnya ke negara. Kalau nanti ada pasal perampasan aset, itu sah-sah saja. Tapi itu kalau disamakan dengan ghanimah, maka itu tidak benar ya. Tidak bisa. Kiasnya terlalu jauh. Oke, wallahu a'lam. Langsung jawab. Oke, mungkin ada lagi. Dari Mak Kety. Kety ya, mau bertanya? Monggo. Oh, tidak jadi? Di dalam bis ini, Pak, nggak begitu jelas. Tadi yang mau Oh, saya tanyakan juga hampir sama itu tadi sih, Pak, tentang apa uang rampasan korupsi itu. Kan kalau oh, posisi zaman perang ya ghanimah itu ya, Pak. Tapi zaman sekarang kan nggak ada perang terutama di Indonesia. Tapi sudah dijawab tadi. Terus kaitannya dengan zakat yang ini Pak, zakat mal atau zakat profesi tadi, untuk perhitungannya seperti apa, kita boleh meminta dibantu dari ini ya Pak, dari lembaga zakatnya ya. Karena kadang kita kan nggak bisa menghitung berapa yang harus kita zakati, seperti apa itu, boleh kita minta dihitungkan ke lembaga zakatnya ya Pak. boleh banget Bu, mereka malah sangat berkenan itu. Dan juga ada aplikasi juga kayaknya Basnas atau apa ya itu. Kan sekarang banyak sekali lembaga zakat ya, Muhammadiyah punya Lajismu, NU punya Lajisnu, negara punya Basnas, itu kan mereka teman-teman dari Basnas itu pasti mau untuk membantu itu. Nah, ini kan kapan kita nanti terutama zakat profesi, zakat mal itu ketika sudah masuk haul dan nisabnya itu kan. Dan itu sudah dikurangi oleh kebutuhan kita ya, bukan kemudian apa namanya, semua harta kita terus itu masuk ke nisabnya enggak, tetapi kalau sudah dikurangi oleh kebutuhan-kebutuhan pokok kita, itu. Baru masuk ke hitungnya, kalau belum dikurangi nanti belum masuk. Ya misalkan kelihatannya uangnya banyak, tetapi ternyata kebutuhannya, ini kebutuhan yang saya maksud adalah kebutuhan yang primer ya, eee,
ya untuk keluarga gitu. Kalau sudah ini semua baru nanti dihitungkan. Kalau memang sudah sampai pada nisabnya, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, saya kira gini, zakat juga termasuk zakat mal, zakat profesi itu kan minimalnya 2,5. Nah, kadang-kadang teman-teman itu kalau yang saya pahami ya itu kan dipaskan 2,5, itu. Kalau dilebihkan itu sebenarnya boleh loh ya Mas. Itu kan batas minimalnya. Kalau kurang dari itu kan tidak boleh. Nah, ya 2,5 itu termasuk zakat fitrah juga. Zakat fitrah itu kan 2,5 kilo lah kalau kita beras itu. Kalau misalkan zakat fitrahnya 3 kilo boleh nggak? Ya tentu boleh gitu kan. Ini jangan sampai kurang dari 2,5. Bahkan kalau Basnas itu sudah bikin kemarin kalau nggak salah 2,8 ya. Tapi kalau di Muhammadiyah Tarjih itu masih membuat 2,5. Masih masih 2,5 itu masih kredibel, masih kalau dengan apa ya kias yang apa namanya itu masih cukup lah karena takarannya itu masih bisa lebih itu. Kalau mau masih ragu ditambahkan lagi 2,6, 2,7, 2,8 bahkan 3 kilo itu malah lebih bagus. Sama seperti zakat mal. Itu kan yang diminta sebenarnya kewajibannya 2,5. Ketika 3%-nya diberikan, ya itu malah lebih bagus. Saya kira nanti kalau mau dihitungkan dengan teman-teman dari Basnas atau Lasismu, Lasisnu, itu mereka insya Allah akan sangat membantu. Karena nanti kan hitung-hitungannya berbeda ya, satu orang yang 2,5-nya itu berapa kan kadang kita nggak tahu juga. Nah, maka nanti minta bantuan untuk itu, insya Allah mereka akan membantu untuk dikonsultasikan lebih lanjut. Begitu, nggih, Mbak atau Ibu. Nggih Pak, matur nuwun jawabannya. Terima kasih teman-teman semua. Saya kira untuk pertanyaan 2 itu dulu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi silakan nanti di kolom chat atau japri juga boleh. Kalau memang ada dari pembahasan kita yang dikira masih ada yang belum jelas atau mungkin masih grundel atau apapun bisa disampaikan dulu karena kita menyepakati jamnya ini. Nanti tak kira saya dodem dengan teman-teman yang punya pekerjaan lain ya. Nah, ini kan kelas karyawan mungkin jam 9, wah sudah saatnya saya harus istirahat ini kan. Karena besok sudah harus bekerja lagi, maka kita sesuai dengan waktunya saja. Ini sudah jam 9 lebih. Maka kita tutup. Jangan lupa presensi ya. Tadi sudah disiapkan oleh Mbak Dina kayaknya tadi. Nah, seperti biasa ya nanti saya minta salinannya ya Mbak. Kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya selama saya mendampingi teman-teman semua dari awal kita ketemu sampai ini pertemuan terakhir kalau saya jadwal ya. Selamat nanti UAS nanti semoga hasilnya maksimal dan sesuai dengan harapan teman-teman semua, diberikan yang terbaik lah pokoknya. Sudah selalu buat kita semua. Saya akhiri, intaha Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.